warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, Bapak Kiai Muhsin Abdillah, pengasuh pondok pesantren Darus Sa'adah yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Camat Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Bapak Kepala Tio enten iki Mekar Asri, dan anak saya Kiai Saifuddin beserta istri dan anak-anaknya. Hadirin hadirat pengajian Songsong Ramadan dan peresmian pondok pesantren Darus Salamah yang baru saja kita saksikan. Semuanya Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf datang Pak Ye Muhsin, Bapak Camat. Biasanya itu kalau saya dari metro itu bawa mobil ya paling 1 jam sudah keluar. Rupanya kayak rumah udan terus. Dan terus terang-terang menduki ajeng pintu tol nih wah. Motornya pun motor tuwek, jadi garisnya itu nggak kelihatan, jadi nggak wani bandel. Garis kiri itu kelihatan, nggak wani bandel. Biasanya kalau masih kelihatan ya kalau di tol itu kalau nggak diingatkan sama istri ya masih bisa 150, 150. Tapi ya istri itulah yang selalu mengingatkan. Kalau tadi cuma paling 60, 80, 60 kok duwe ra teko-teko kok keliwat aku. Nah, mohon maaf telat tapi teko kan nggih ya, daripada wis ora telat ora teko. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita hadir di sini menjadi saksi dan sekaligus ikut berperan aktif dalam memajukan lembaga pendidikan seperti ini. Karena ada hadis yang sangat mengerikan ya, innallaha la yaqbidul ilma biqabdil ulama walakin yaqbidul ilma innallaha la yaqbidul ilma intizaan yang tazi'uhu anin nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Gusti Allah niku mboten ajeng ngilangi ngelmune dari muka bumi secara mendadak itu. Jadi Islam itu tidak akan hilang secara mendadak, jaminan Allah yang mengagetkan. Buktinya selama ini kita belum pernah mendengar kok pondok pesantren bubar goro-goro kiai ini ngelmu entek, itu enggak ada. Anak-anak bubar wae pondoke, lha napa kiai ngelmu wis entek resik, enggak ada. Karena ilmu itu kalau dibagikan mudah. Nah, beda dengan harta. Itu kehebatan ilmu.
Kalau harta 10 dibagi orang 10 ya satu-satu. Tapi kalau punya Fatihah 10, punya Fatihah 1 dibagi orang 10 ya menjadi 10. Dan yang satu nggak habis. Nggak ada kok kiai kula nyuwun diulang Fatihah entek kaset kowe nek mrene. Nggak ada. Cuma hati-hati kata hadis tadi. Walakin yakdul ilma biqabdil ulama. Nih, ilmu itu akan diambil oleh Allah bersama ulama-ulamanya. Ulama-ulama yang ilmunya mutabakhir bagaikan lautan yang ada di Nuswantara ini, satu persatu sudah diambil oleh Allah. Yang terakhir Mbah Yai Maimun Jubir yang ilmunya tidak bisa diukur luas ilmunya, tetapi beliau sudah dipanggil oleh Allah. Untung-untung kita, walaupun kita belum pernah ke sana, belum pernah ketemu, tapi murid dari beliau yang namanya Gus Bahauddin itu tinggal nunggu saja. Kelihatannya memang lebih mutabakhir ilmunya. Bahkan ulama-ulama di Jawa sudah mengatakan kalau kita mau cari dalil apapun nggak usah buka kitab, tanya Gus Bah. Nggak usah buka kitab, tanya Gus Bah, pasti terjawab. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian saya hormati, walakin yakbidul ilma biqabdil innallaha la yakbidul ilma intijaan yang tanjian nas, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta lam yabki aliman. Ini yang berbahaya. Sampai kalau sudah tidak ada ulama, ittakhadun nas ru'usan juhalan. Manusia akan mengambil imam yang nggak ngerti agama. Nah, sekarang orang ngerti agama sudah susah. Itu kok masih ada pendapat memilih dua khilafah itu, kan sama dengan mimpi nggak bangun-bangun tuh orang. Khilafah Al-Maimun yang masih alim saja sudah kehilangan tanah yang sekarang digeni Israel itu, karena sudah nggak kejangkau lagi. Ini malah ada macam-macam. Itu sama dengan orang mimpi nggak pernah bangun. Nah, kalau sudah tidak ada ulama, ittakhadun nas ru'usan juhalan. Rupanya ru'usan juhalan mulai kelihatan satu persatu. Masa Panji Gumilang mengatakan Al-Quran itu kalamnya Nabi? Itu loh. Kalau dia kepleset ngomong, ya mudah-mudahan diampuni Allah. Tapi kalau disengaja kufur, ya, karena perbedaan hadis dan Al-Quran itu jelas. Ketika Al-Quran turun, Nabi perintahkan untuk ditulis. Yang bukan Quran tidak boleh. Maka hadis ditulis setelah Al-Quran ditulis oleh Utsman bin Affan. Jadi kalau Al-Quran ya kalamullah, kalamnya Gusti Allah. Kalau itu dikatakan bukan kalam Allah ya kufur tuh. Hatta lama fi aliman. Kalau sudah tidak, ittakhadun nasru usan jualan. Lah rusuhan jualan ini bahayanya apa? Nah, ketika dia ditanya, fa idza su'ilu fa'tau bi ghairi ilmin. Kalau dia dimintai fatwa, dia akan keluarkan fatwa tapi tidak berdasarkan ilmu. Masa Quran kalam Nabi? Ini dalilnya kok ndi? Tidak pernah ada itu. Nah, kalau sudah begitu, dulu wadul, orang sesat menyesatkan yang lain. Dalam rangka memahami hadis ini, kita punya kewajiban untuk membangun agar ulama ini tidak habis dengan cara
pendidikan agama kita kuatkan. Maka alhamdulillah Pak Camat, Pak Kepala Tio, desa itu yang paling bagus yang ada pesantren, yang paling jelek itu yang ada pasar. Saya dulu itu Mbak Yai saya gitu itu saya nggak terima. Ternyata lo kalau pada terima buktinya, kalau kamu di pesantren dengar apa? Dengar Quran dibaca, nadzoman dibaca. Kalau di pasar dengar apa? Wong rasan-rasan, wong ngapusi, nyang-nyangane gelut. Nggih mboten Bu. Berarti rasanya naik pasar, ya piye naik pasar. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ke pasar ini jihad fisabilillah, kita akan terlibat kejelekan apa tidak? Mula mugi-mugi ibu-ibu niki sing ahli pasar nggih. Ya Bu nggih. Nggih. Terutama niki ajeng poso nek wis nang pasar aja ngantek terlibat melu-melu wong sing goroh. Jangan terlibat wong-wong sing senengane ming rasan-rasan. Nggih napa nggih? Muga-muga kuat. Amin. Ya Robbal. Kembali lagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, sesungguhnya tugas kita hidup ini apa? Kalau Allah memberikan apa itu ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini oleh Allah diciptakan makhluk yang ahsani taqwim. Ahsani taqwim itu kebanyakan diartikan bentuk postur. Ini paling sempurna. Tapi sebenarnya lebih dari itu menurut Imam Nawawi, segala-galanya, bahkan tugasnya pun hidup di dunia ini manusia itu fi ahsani taqwim, yang tidak mungkin tugas itu diberikan kepada yang lain. Nah kalau mampu melaksanakan tugas, pangkatnya pun malaikat pun kalah derajatnya. Tetapi ketika tugas itu lalai, summarodatna hu asfalasa illalladzina amanu wa amilu sholihat. Berarti kunci untuk tetap kita menjadi manusia yang fi ahsani taqwim ya amanu sholihah, iman dan amal soleh. Kalau kita pakai bahasa yang lebih sering kita ucapkan, iman dan takwa itu. Nah, bentuk iman takwanya bagaimana? Hidup di dunia ini melaksanakan tugas-tugas Allah sebagai khalifah fil ardi. Itu aja. Ketika Allah akan ciptakan manusia kan malaikat diundangi. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, maksudnya khalifah ya kita ini yang dimulai dari Nabi Adam. Bu, Pak, niki ngaji lho nggih. Raguyon ngaji guyon tok kok malah ora oleh apa-apa. Nek rangguyu malah kaya wak greh, melek mlongo rangguyu wak greh, dadi guyu yo oleh ning mboten guyon. Itu beda kaya greh Pak. Nah khalifah ini menurut Imam Nawawi adalah pengganti dari makhluk yang sudah pernah diciptakan dan diberi tugas yang mulia itu, tapi gagal. 1000 tahun di dunia makhluk ini gagal, bukan membuat kebaikan malah membuat kehancuran. Siapa itu? Bangsa jin, Abaljan Banuljan. Karena gagal, Allah perintahkan malaikat untuk memindahkan Abaljan Banuljan ke alam lain. Dunia ini kosong. Barian dimana khalifah itu adalah pengganti dari Abaljan Banuljan itu.
Kalau kita mampu, kita yang paling mulia. Tapi kalau sama, irane gunane. Kita ora paham. Gini, kalau ada genteng bocor, niku diganti apa mboten? Tapi kalau gantinya lebih banter bocore, mending rasa diganti, ngoten lho. Diganti yang lebih bagus. Lah Allah ciptakan manusia ini bisa nggak lebih bagus dari Abadal Banujan? Ini kan ujian kita bersama. Ternyata malaikat itu memprediksi. Kenapa? Salah satu malaikat yang dipanggil itu juga bagian dari Abadal yang namanya Ijazil. Ijazil itu 1000 tahun nggak pernah mengangkat kepalanya, hanya membaca tasbih saking taatnya kepada Allah. Yang lain yang dipindah, si Abadal yang Ijazil tadi dipindah ke surga bersamaan malaikat dan dijadikan pemimpin malaikat, dan ketika dipanggil itu ada. Maka si Ijazil bersama kawannya itu ya bantah si ora, tapi maturnya rada qalu wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Gusti, sampean akan ciptakan makhluk yang membuat rusak di dunia, menumpahkan darah. Kenapa malaikat itu mengatakan seperti itu? Karena pernah melihat Abaljan dan Hujan. Ya makhluk pencipta yang namanya khalifah manusia ini disamakan saja, paling-paling ya ngono. Ternyata prediksi malaikat ini juga nggak salah semua. Ternyata sekarang banyak orang yang buat rusak di dunia ini, saling membunuh. Kalau saling membunuh, perang membela negara bagus, duit parkir 2000 paten-patenan. Bahkan kalau kita melihat TV itu ngeri, putu ngerampok bayi. Aneh tadi, ini gara-gara pengen tuku HP. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang kalau kita sudah melihat seperti itu, kita ini bagian di mana? Menempatkan posisi kita itu di mana? Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, kamu saya panggil ke sini bukan untuk musyawarah. Kok kamu punya pendapat seperti aku tahu kok. Apa? Soalnya Allah tahu sebenarnya itu hanya iri saja itu Ijazil. Nah, yang kedua, aku tahu kamu yang nggak tahu. Ternyata yang tidak membuat rusak banyak. Di tempat ini kita buktikan ada seorang ustadz mau ngajar, ada orang yang punya harta, punya tanah diberikan tanpa negosiasi, yang niatnya sama. Pak Kiai Musin yang sibuk begitu, hanya diminta ke sini untuk mendoakan, datang. Pak Camat loh yang tugasnya banyak, teko. Kalau Pak Kepala Pekon banyak di daerah teko ya kebangetan ya. Tapi datang, lo sampai itu juga repot kok di rumah, datang. Malaikat nggak pernah tahu seperti ini. Ada seorang nabi, ada seorang wali, ulama, berjuang lah dibayar kok gelem. Zaman mulang dibayar piro Mas? Betul tak? Gelem loh, muridnya akeh. Gue sampean aku ya aku, lah Pak Ten iki dibayar ora lampu. Gelem. Nah, artinya kita ini berusaha untuk masuk kepada ini a'lamu ma la ta'lamun. Jangan masuk kepada yang mayub sidufia wa isbiku dima. Aja mleburono. Nek mleburono gawe rusak ya pembedane karo jin. Apa bedanya?
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu pengerti. Kemudian Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad mempunyai pandangan bahwa khalifah itu petugas Allah. Lu sampe ini jadi petugasnya Pak Camat sombong kok balik. Kondi, wah aku lu dikongkon Pak Camat. Mereka sing ngongkon camat pangkatnya. Bangga. Sampai diso salaman Pak Presiden kira seminggu rambut ubah tangan. Aku bangga. Karena apa? Ada orang yang terhormat, yang derajatnya tinggi, mempercayai kepada kita, mau dekat kepada kita. Nah kalau sudah manusia kok mau menjadi petugasnya Allah, kok Allah menugaskan kan orang yang paling bahagia, fi ahsani takwim. Maka Imam Jalaluddin mengatakan khalifah itu apa? Ayah khalifuni bitanfidi ahkami fiha. Manusia ini khalifahku, petugasku untuk melaksanakan hukumku di atas dunia. Nah, jadi kita ini melaksanakan hukum Allah. Loh, untuk apa? Disambung dengan surat Hud itu ya, ada penggalan ayat wa amsa'akum minal ardi wastakmarukum fiha. Allah ciptakan manusia saka bumi, manusia diciptakan dari tanah, manggen ning bumi, sekaligus menjadi pemakmurnya. Jadi lah untuk memakmurkan itu tidak boleh lepas dari ilmu Allah yang diberikan. Nah, ini mulai masuk ini. Kita punya ilmu apa enggak untuk melaksanakan tugas ini? Inilah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Maka Nabi Adam menjadi khalifah pertama, diberi ilmu pengetahuan yang mumpuni. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Oleh karena itu mencari ilmu ini sebagai suatu kewajiban kita. Jangan sampai hidup ini salah. Itu Allah sudah memberikan rahmannya, kita diberi hidup, diberi makan. Gini apa betul? Lu sudah makan dulu? Wes, burung ya. Serapa apa? Pertanyaannya itu gini, Gusti Allah ngakei kalau zaman urip, ngakei pangan, mangan ben urip apa urip ben mangan? Ini ada yang enggak sadar dirinya masuk dalam jawaban urip kon mangan. Jadi hidupnya untuk makan, melek, golek, nyekek, nelek, mate. Ya sudah, lain nggak dipikir. Yang jenis pengajian, perjuangan, apa? Urip yang dimangan. Berarti terjebak ini ya. Manusia bukan hidup suruh makan, tapi makan biar hidup. Beda kalau ada hewan itu memang hidup suruh makan saja ya. Mau angan ya, sampai lu wedhus kok mau angan kat maghrib ngantek isuk ra leren sawenamu ra karuan. Mergo napa harapannya lemu, dagingnya akeh regane. Lelek uang dipakani terus mumbung ngopo? Didol ya payu, dibeleh wae ya ora enak. Kan minggat mulai. Nah, loh berarti yang benar apa? Kita hidup diberi makan, makan supaya hidup. Kalau sudah hidup punya kekuatan, melaksanakan tugas khalifah. Ini gitu. Semuanya punya tugas melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Wa amsakum min al-ardi wastamalakum fiha.
Allah ciptakan manusia dari bumi sekaligus menugaskan manusia ini untuk memakmurkan soyarokum mu'amirina lah, itu tafsirannya gitu. Jadi kita ini ja'alakum sakanal ardi, kita ini jadikan penduduk bumi, wasoyarakum mu'amirina, dan kita diperintahkan untuk merubah. Kalau merubah menjadi makmur artinya apa? Dirubah menjadi lebih baik, lebih maslahah, dan membangun kemaslahatan. Contoh yang sekarang kita lihat, 50 tahun yang lalu kene iki rupane kaya apa? 50 tahun yang lalu hutan toh? Begitu datang dirubah bersama-sama tokoh, bersama-sama masyarakat menjadi seperti ini. Mungkin 10 tahun lagi belum ada merek ini pondok pesantren gitu. Nah, tokoh ngriki Pak kula sak namine supaya iki aku di tanah dilalan niku anu ponakan kula kan pindah-pindah terus niku si Saifuddin. Pindah. Nanti aku mau ngendangi. Sekarang di sini alhamdulillah, dan harapan kita dan mudah-mudahan ke depan berubah lebih maslahah itu. Nah ini tugas kita bersama. Isamu ngondi sing mulang sing mulang dimulang. Pejabat kekuasaannya nek bantuan kon dhuwur sing ngerti Pak Camat ngomong DPR semangat. Oh ndang digekne anu di proposal ngene-ngene ndang diwarai aja nih Joko Pak Camat melu ndukung ngrejek bantuan pemerintah. Enek ning lek sing nyogok ra iso ora ceblok ya semuanya. Sehingga misalnya ya rasa ngenteni kuwi kesuwen, ayo bareng-bareng urunan. Masya Allah, tadi saya baru saja pengajian pondok Nyarganteng itu harus nguruk tanah itu sampai 500 truk. Gua ini urunan semua gimana loh, turah Pak gitu. Nah, artinya ya sing iso sepira, isane opo, tapi tugasnya sama, ya, sama memakmurkan, gitu loh. Dan ini mudah-mudahan semua yang terlibat amalnya diterima sebagai amal jariah. Nah, terusnya pandangan yang kedua, mana sih yang harus kita bangun kewajiban kita ini? Ja'alakum mu'amirina tiyarokum, yang dimaksud wa amsal minal ardi wastaqim itu kita kon makmurne omahmu. Diyar itu jamaah dari dar. Kalau dar itu rumah satu, kalau diyar omah akeh. Kalau rumah banyak namanya sudah kampung. Kampung jadi apa? Jadi kecamatan jadi apa? Kabupaten jadi provinsi jadi negara. Kita bangsa Indonesia wajib membangun Indonesia. Wong kene rasa ada wis kene iki dibangun. Dan itulah harapan seperti Pak Camat, Pak Kepala Tio membangun. Mulai kapan? Muddata a'marikum. Jadi kita jadi khalifah untuk memakmurkan bumi ini ya selama nyawa ini masih ada kandungan. Nah, padahal nyawa ini terbatas. Kalau sudah 80 tahun ke atas nggih pun mboten patek kangge. Ternyata bukan hanya itu. Yang terakhir nih sama ngrungokne.
watat troku nahali ghairikum, bangun yang sudah kamu kerjakan akan kamu tinggalkan kepada orang setelah kamu. Sinten niku? Anak cucu. Pokoknya awakmu ning donya bangun elek apa bangun apik niku mesti diserahne nang anak putu. Ayo takok dibae. Nek kula sampean duwe tinggalan elek sing nemu anak putu, mesakne napa mboten? Mesakne napa mboten? Apa nek wis wong tuane elek, anake melu elek, wong tuane ora tanggung jawab. Oh. Man sana fi islami sunatan sayyatan fala wizrun wa wizru man amila bi. Nek sampean gawe elek diterane anak mung putumu sing pertama gawe oleh dosa ditambahi dosane wong sing melu ila yaumil kiamah. Coba kuat sampai nang akhirat. Nah, maka alhamdulillah di sini ini masuk dalam kategori hadis man sana fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang di dalam Islam ini memulai hal yang baik, apa itu yang punya tanah, apa itu yang pejabat pak camatnya, apa itu kepala tio, bapak ibu yang terlibat, ini membuat kebaikan. Nah, dan kebaikan ini kita ya asal ikhlas janji Allah itu, ya man amila sholihan min dzakarin wa unsa fa huwa mu'minun falal yuhyanahu hayatan thayyibah wala nujziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu janjinya Allah. Kalau kita buat kebaikan dasar iman karo Allah ibadah 21 ya. Allah bahkan membalas kebaikan itu lebih baik daripada kebaikan yang dikerjakan. Jadi oleh ganjaran double-double. Muga-muga bengi niki sing padha terlibat untuk pahala sang berlipat ganda. Amin ya robbal. Dasar ayat ini, dasar ayat ini. Ngoten lho. Nah, iki supaya mantep mawon ning hutan-hutan adem-adem nggih ndang wis. Ngoten. Niki penting. Nah, sekarang masalahnya anak-anak kita yang akan kita serah itu bagaimana? Soleh apa enggak? Ini ngalamati anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat. Bakdane mukmin anut ing syariat ini kunci amal itu soleh atau tidak. Aku tekok dhisik nek ngalamati anak niku sapa ya anak iki sapa ya? Anakmu nggih? Nggih. Bu. Anake sampean nggih? Nggih. Lah lek sampean, lek bapak sampean anake sing ndi anake? Lek bapak sampean. Ya berarti kita ini nggak bisa melepaskan diri dari kata anak. Gitu loh. Jangan yang ditunjuk anakmu tok. Kita ini juga anaknya bapak. Bapakmu anaknya mbahmu. Loh. Kalau kita ingin amal solihah, man amila solihan tadi, ya pertama anakmu soleh pora, kita ini soleh pora, amalnya jadi amal soleh apa enggak? Tergantung kowe iman lan takwa pora. Nah disinilah perlunya anak-anak kita diberikan ilmu agama supaya menjadi orang yang beriman dan bertakwa, percaya karo Allah, diperintah mangkat, dilarang ora nekat, nek kepleset gelem tobat. Dan kita harus sadar ini harus kita cari supaya kita menjadi orang yang beriman dan ilmunya harus kita cari, karena kita yang perlu ilmu agama, bukan ilmu agama perlu sampean. Agama itu ora mbok lakoni ora apa-apa, ora bosok. Nek kula sampean nang nglakoni agama bosok. Ini lho. Pangandel. Iki peci, iki ndas. Peci niki menungso, ndas niki agama. Iman takwa.
Sing perlu sapa ta? Peci perlu ndak apa ndak perlu peci? Dilu ae mikir. Nah, anak sing ngomong, ya ndak perlu peci. Dadi nek pecine ning dhuwur ndase mumbul. Kula pecine ning ngisor njungkel. Pasti peci yang mencari kepala. Nah, memang dia yang perlu. Lah peci ini regane pira lho niki regane pira niki? Ini kok nek santri awi ora regane. Kula ceblok ning kono keprindes mobil, keprindes motor, kepidak-pidak ya meneng ae. Tapi nek dhek gelem manggon ning ndas, sapa wani midek? Sapa wani midek? Midek iki padha karo midek ndasku. Samsudin trima, sing duwe Samsudin gak trima. Sampai menjadi orang yang takwa kok diina wong menengai Allah sing ora trima titenana wong kuwi lho. Nah. Karena orang kalau sudah iman ya in akramakum lah dari aku ini gak ada lawannya malati. Nah, gitu loh. Nah oleh karena itu sekarang kalau ada peci nggak cocok sama kepala sing dirubah sing di pak nah enek peci karo ndase ra cocok wis sing dirubah ndase apa pecine. Itulah pentingnya ngaji tiap hari ketemu kiai. Anak-anak kita suruh ngaji supaya kalau nggak cocok dirubah oleh ilmu itu, dibuat karakter yang seperti peci itu. Nah untuk mendapatkan itu ya iman data itu ya ngaji. Manusia ini anu Pak ya oleh Allah sudah dibawai seneng elek seneng apik ya. Wa nafsi masawaha fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Garek kot aflaka man zakaha mawon gelem ora. Menungso niku digawani perasaan seneng apik seneng elek. Engko jajal tekan omah. Lah bojone dhewe lho wis ayu, bojone teko liwat matuk iki. Lho, ra gregete to iki. Tapi kok kono-kono nek kene insyaallah ya meh padha lah ya. Itu manusia wataknya sama saja wis numpak mobil disalip mobil apa matok kuwi lho mak mobil ngono kuwi lho iki nis mobil ya sepena. Itulah manusia itu seneng api tapi juga seneng elek. Nah sekarang persentasenya lupa niki kejarne mawon nggih rasa dupeni langsung dikon milih barang apik barang elek. Kelihatannya milih sing elek ini lebih dominan. Kalau sampean kon milih bebas kidul pengajian Samsudin Tahir lor anak bakul jamu Kumidi Ketek niku mbok kira-kira halah Samsudin Tahir swaleh aku ayo ndelok ketek ae. Jadi embuh ganteng dia aku karo ketek itu manusia itu loh. Nah ternyata dicari rahasianya oleh ulama berapa persen kemauan baik, ternyata hanya 30%. Lah kemauannya yang tidak baik 40%. Nah sekarang kalau 30 sama 40 baru 7 yang 30 wa abawahu yuhawidanihi ayunas. Orang tuanya punya kewajiban untuk menutup yang 30 ini. Kalau ini kita tutup dengan pendidikan agama, akhlak yang mulia, maka bawaan 30 ditambah 30 menjadi 60. Kemauan jeleknya tetap 40. Insya Allah ini nggak pernah kelihatan. Disitulah kewajiban kita mendidik anak kita, mendidik kita sendiri ya.
iku ulama awe pitutur ing supayane bocah dadi jujur. Kita cari ulama, kita cari guru. Itu loh. Kanjeng Nabi itu loh, waktu mau Isra, mau Mi'raj, perjalanan yang jauh tapi pasti. Namanya berjalan itu harus sukses, padahal di perjalanan banyak gangguan, maka dadanya harus dibedah, dan tidak dibedah sendiri, dicarikan yang bedah. Allah yang milih, dari jutaan malaikat hanya dipilih satu, malaikat Jibril. Artinya apa? Kita ini perlu ada orang yang bedah dada. Anak-anak kelas zamannya perlu dibedah dadanya. Mereka menungso niku begitu lahir gendingnya gending tolu. Ngerti wayang orang begini ya? Lah Pak nuling itu wayang-wayang. Itu gending yang pertama sebelum mulai itu bahasa itu macam-macam. Itu kalau didengarkan gini kalimatnya, Gusti Allah raning kene raning kono raning kono neng endi yombu. Kalau sudah orang nggak kenal sama Tuhan dan pasti mencari, pasti siapapun orangnya pasti mencari Tuhan. Lah kalau nggak dapat tuntunan kan Tuhannya sembarangan. Ada yang bertuhan kepada batu, bertuhan kepada matahari. Ini kan gawat karena ketololan itu. Maka ini nggak boleh terjadi. Tolol ini dibuang dengan gending ayak-ayak, aja-aja. Kita carikan guru dalam. Nah, orang yang mau modal diulang milih. Nah, wong liwat kendali ya bubrak. Nangkap wayang golek dalang rahne kok ngirekan sampean dalang gini aku. Mboten salah sing penting nyabene wayang entek wayang. Milih. Apalagi kalau ngeruwat itu harus pilih dalang yang keturunan. Jereke tadi. Nah, Pak Dalang itu cuma membawa apa? Pukul. Yang dipukul kotak untuk merubah tolol tadi. Dan hanya diduluk 3 kali. Dok merubah dari gending tolu menjadi gending patet 6. Deng bulunduk bulunang bunduk bulanang. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal madi ilal hadi. Yang diduduk kotak jasad ini yang diduduk itu 3 kali saja, karena Nabi perintahnya cuma 3 saja. Kun aliman au muta'aliman au sami'an. Dadekno wong iki gelem mulang, gelem diulang, gelem ngrungokne. Nek wis mulang ora gelem diulang, moh ngrungokne wae wegah, fatulik orang itu kan rusak. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, keberadaan pondok pesantren ini dalam mengisi yang 30% tadi agar anak-anak kita menjadi harapan kita, bangsa dan agama menjadi generasi penerus yang baik, meneruskan tugas kita. Dan Nabi Ibrahim aja ndamel Makkah niku wis sowan tengene Allah. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman asani fa innahu minni waman siapa yang mengikuti saya padahal itu yaitu bolo saya Allah, tapi wa inasaka fa innahu ghafurur rahim fa innaka ghafurur rahim. Nah, kunci daripada untuk membangun negeri Mekah yang bagus, waj'alni bani wa baniya, waj'alni
aku orang tua, wabania anak kami. Berarti generasi tua, generasi muda. Bapak-bapak ini gak pernah lepas karo pengajian. Anak ikut ngaji, insya Allah. Nggak usah nunggu lama, nanti kita bisa merasakan. Ada lagi ya? Nah, ad-dunya mal'unatun mal'unun illa dzikrallah ma walahu. Dunia ini laknat. Dan apa saja yang di atasnya melaknati, kecuali ingat kepada Allah dan mau ngajar, mau diajar. Pak, sampeyan lho biyen nama ya kuwagah lah saiki kok ketoke bobrok to awakmu iki. Saya tuwek ora saya rusak tapi saya nglukro, saya rusak ngene apa nggih? Kuwareken salat apa kuwareken macul? Berarti kena laknat dunia, sugih ya urung karuan, bobrok mesti. Ini laknat. Hati-hati. Bojo yang donya ya laknat. Ijek gua dhisik wayu wis bareng di bojo rusak awake muga sing lanang galak. Bendine dikamplengi. Ra tau ngekeki dhuwit nesuan, mangan ra enak tumplek luwih kok ineh. Remok karo kancane yo bojo ngono berarti pegat wae kana ning pengadilan. Yo iya jane tapi wis anak lu. Gue nek pisah kae melu kono rapi bapak mamake kualon. Kok nek melu aku robene bapake kualon. Wis demi anak aku remuk-remuk tak lakonane, remuk tenan kok gitu. Ngono ki yo mentolo to. Kene yo eneng ngono ki yo. Oke. Ngerti ngono ora tak omongne lah. Ya wis sing wis ya wis. Sapa sing lanang galak, sing wedok sabar, besok ning swarga Amor Siti Asia. Bojone Raja Fir'aun. Fir'aun ning neraka, Siti Asia ning swarga. Mergo saking kuwate imane lan sabar dipiloro bojone. Ya kadang-kadang nek wong lanang galak iki ya wajar wong lanang ya. Lek sing wedok galak iki tau tambah. Sing lanang remuk tenan lho. Wis ujange ganteng gedhe dhuwur bareng di bojo lek mlek ingkrak watuk ae terus. Lah awakmu kok rusak. Lah piye bojo galak jalukane sing larang-larang ora dituruti ya nantang pegat. Ambek dipegat ae. Tak pegat aku golek neh ngono ora oleh. Wis ben lah tak telatenane. Remuk kabeh. Apalagi anak, kalau sudah jadi fitnah luar biasa sampai orang tuanya nggak berani keluar rumah. Agar metu kono kumpul-kumpul ngomongnya anak ide, karena kumpul-kumpul ngomongnya anak ide. Nek ngomongnya api ya mending. Illa dzikrallah, supaya keluar dari fitnah. Mari kita ingat kepada Allah. Kita punya kewajiban. Ini. Kita sebagai suami, arijalu qawwamuna 'alan nisa. Tanggung jawab. Ibu-ibu sebagai ibu fasolihatu qanitatun hafidzatul baby, taat kepada Allah, taat kepada suami. Sama-sama takut kepada Allah. Insya Allah. Adalah insya Allah. Kita cari harta yang banyak, ben bobrok ora apa-apa, ora macul ya bobrok ya. Tapi jangan lupa nek soleh dan disiko. Ku zakat, ku infak. Mondokne anak, nyekolahne anak. Entek ora apa-apa wis duwe simpenan ning swarga, rupa zakat, rupa infak. Anake dipondokne, bondo turan ditinggalne engko dinggih ibadahne karo anake cek oleh bagian. Eden. Ana papat yen mati dadi rebutan, aja lena aja ngasih kapitunan, siji nyawa loro bondo telune iman, papat daging neng jero papat daging kulit neng jero kuburan. Ayo selawat. Allahumma sholli wa sallim ala
sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan fidawami mulki lahi. Siji nggih rayaan nyawa. Sing rayaan nyawa niki sapa? Pak dokter karo malaikat. Karepe Pak dokter wong lara ora oleh mati. Tapi nek wis malaikat diperintah menang sapa ya? Malaikat. Nomor loro sing rayaan meneh apa ya? Lali aku. Kayane bondo kayane. Bondo. Harus bapake mati, mamake mati niki biasae ya ora kabeh, Pak. Siji loro, telu papat. Lah sampeyan nyambut gawe yang ngrayah dhisik. Enten lho, entar rayah dhisik aku golek kok. 10 paksa ambil 1 zakat. Ijik 9. Anak pembangun pondok pesantren, masjid dipaksa ambil 1 lagi. Wekku dhewe kok apa aneh lek nyambut gawe tak rewangi jungkir wali. Apa nek nyambut gawe jungkir wali? Ciko. Nah, masih berapa? Masih 8. Ambil lagi 1 sedekah. Wong gilir yasinan. Lah ngarep bleh cempleh. Kene yasinan lho apa? Lele ya ora apa-apa lele ora apa-apa nek itu mending yasina lek kan tuku mie ra gelem mie larang kates nek diparut ya kaya mie. Ya Allah ya Allah. Nah masih 7 enggak semuanya Pak, kita sudah setiap 1 itu dilipat gandakan 10, bisa 10, bisa 700. Kalau 30 menjadi berapa itu? Lah yang 7 ini ya tetap 7, tapi yang kita simpen di 3 itu sudah menjadi banyak. Ini caranya kita merebut. Wes bobrok rapopo awakku nyambut gawe, tapi saya punya simpenan. Lah yang 7 ini kelola untuk anaknya di sekolah. Insya Allah Bapak Ibu wong anu Pak jane ya dunia penting, agama penting ngoten nggih. Nggih. Padha pentinge. Lah anakmu ya ora mung ngaji tok, ya kon belajar apa niku umum barang. Nang SD, nang SMP. Ah niku belajar golek dunya. Nang pondok golek agama ngoten. Penting penting kabeh. Agama pari, bondo suket. Suket itu penting. Mau makan ternak. Pari pangan dhewe. Kowe nek arep pengen agama aja nandur suket. Kalau gue pengen suket, nandur pari. Enggak suketnya gitu. Tapi nek kok kan suket, bongkor. Oke lho yasinan ngatek bongkor rak mangkat. Mergo sing ngitung bandane yasinan lali. Kuwi berarti napa? Bom. Kalau anak kita hanya di SD negeri, SMP negeri nggak ditambah, apa bisa jadi anak soleh ya? Ayo musyawarah dhisik. Ya itu ada agamanya, ada. Tapi seminggu cuma sekali. Gimana cara mulang sholat, mulang Quran sing apik, wong seminggu mung sepisan. Lek ngono usul karo pemerintah, ditambah agamane. SD ditambah agamane dadi madrasah, Kang. Ngawur. Lah kita harus tahu diri. Ini kita tahu, Mbak. Lah di pondok. Loh cucu saya itu loh sekolahnya di SD, ngajinya di pondok. Ada perlombaan SD itu dapat juara karena anaknya di pondok. Loh SD loh maca Quran juara kabupaten, berkali belajar di pondok lan SD kono. Nah, terus gimana?
pondok kerjasama dengan sekolah-sekolah di sekitarnya, kecuali sudah mampu membangun sendiri ya nggak apa-apa. Tapi agama ini penting. Ini Bapak Ibu hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan anak-anak kita dengan berdirinya pondok ini dibawa ke sini. Bapak ibunya ada pengajian rutin, kita berangkat, anak-anaknya suruh ngaji, mudah-mudahan menjadi anak soleh solihah. Karena harus didekatkan ulama ya. Karena tadi terus qasidah itu ya, saking ulama aweh pitu. Nah kita carikan gurunya milih nih, milih. Nah pilihlah guru yang ahlus sunnah wal jamaah. Ini anak kita nggak sembarangan ya, nggak sembarangan. Aku duwe kanca anake wong loro niki, ini mboten dongeng tenan iki Pak, tapi rasa tak omong nih jenenge iki. Sing sita kon ngaji ngene wong NU, sing sita ora. 3 tahun sing ngene wong NU ki dadak wis apal Yasin, apal tahlil. Lah sing kok sita iki lho ora le Yasinan jare bid'ah, ora le tahlilan jare bid'ah, ora le ziarah kubur kuwi selawase bapake ora tendangi kuburane. Itu faktor guru. Jadi nggak sembarangan. Itu faktor guru. Padahal ayatnya jelas bahwa anak soleh itu bisa menyambung dunia dan akhir. Melana nih sampean mati ninggalnya anak soleh. Dunia itu buat tinggali anak soleh makmur. Tapi nak buat tinggali anak salah, hancur. Lah terus sampean mati ninggalnya anak soleh, ganjarannya grojok. Ada nih. Tapi nih saya mati ninggalin anak salah, dunia hancur, akhirat hancur. Ada nggak? Mantara kawala tahu jahilan. Nah, siapa yang menikah anak itu bodoh membuat kerusakan karena dan rupa ini, maka dia akan mendapat dosa yang diamalkan oleh anaknya. Nah, kalau anak itu soleh, itu bisa menolong ayahnya. Itu loh nanti di akhirat. Dan ini ayatnya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Ada orang yang beriman, dan orang yang beriman itu akan ditemukan dengan anak cucunya yang beriman. Inilah akhlaknya, ini artinya bisa saling menolong. Artinya gini, itu tafsirnya panjang sekali. Kalau orang tuanya ini harus ke surga yang paling bawah, tapi anaknya ini punya surga yang di atasnya, maka orang tuanya katut ke sana. Sebaliknya kalau orang tuanya ini surganya di atas, karena abahnya ini lebih soleh daripada anaknya surganya yang di bawah, maka anaknya akan dibawa ke atas. Ini makna dari akhnahum dzurriyyatuhum. Nah, kemudian nanti di alam kubur itu tidak ada orang yang senangnya melebihi senangan orang yang meninggal ke anaknya soleh dan membaca Quran dengan baik. Itu katanya Ibnu Mas'ud. Mula anaknya jangan ngantek orang maca Quran, aja ngantek le maca Quran ora bener. Untuk itu pondok pesantren penting. Nah, bagaimana kalau anaknya nggak sholat, anaknya nggak takwa? Fakhalafa min ba'dihim khalfun adau shalah wattaba'u syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Siapa yang meninggalkan anaknya, yang diganti oleh anaknya, tapi penggantinya itu sudah nggak mau sholat,
dan hanya mengikuti kemauan nafsunya, maka orang itu akan menemukan kesesatan. Ila man taba wa amana wa amila, kecuali anak yang tadinya nggak sholat itu tersobat. Itu tafsirnya gini, misalnya ada orang mati, bapaknya ini sholat, anaknya ini yang ditinggal nggak sholat, ini doanya apa-apanya nggak pernah bisa sampai karena terputus oleh kekufuran tadi. Ternyata anak ini sebelum mati dia tobat, beramal soleh, sholat, maka nyambung lagi. Itu sampai sangkakala ini ditiup oleh malaikat. Kalau sudah itu ditiup belum melakukan sholat, putus, tidak pernah bisa menyambung. Disitulah yang ada ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang dosa tidak bisa menanggung dosanya orang lain. Wis bapak dosa kecetuk anaknya nggawa dosa. Lila bapak nggawa dosa 100, anaknya nggawa dosa 50. Dosamu piro le? 50, Pak. Enteng aku 100. Kalau ngono wae aku enggak bisa. Itu maksudnya ayat itu. Niku teng tafsir Imam Nawawi nggih, jenenge tafsir Abdul Munir. Tapi yang sama-sama iman ketemu anak bisa menolong orang tua bisa menolong anak. Jadi kalau kita salah satu anak kita nggak jadi anak soleh, berarti rugi kita di dunia ini. Maka harus berjuang betul. Kalau ini berjuang apapun, anakku kudu di anak soleh, tak pondoknya kabeh. Kalau dia mau pinter umum jaluk kuliah tapi kok kudu nang pondok. Jadi anak kula niki nggih teng pondok ya nek sing sarjana politik, nek sing sarjana bahasa Inggris, nek sing sarjana sosial, tapi di pondok. Ternyata sekarang ini yang kanggih bukan sarjana politiknya, pondok ceramah rono-rono. Niki wis 3 dina ramu tak ngijik neng mesuji. Bijik dereng wasul Pak, kula tak sing terus berita. Sing namine Imam Rafi ini. Adike malih wis gawe pondok. Lho muridé ya nek 50 ta. Adike malih niku teng Jakarta, kerja teng Kominfo. Tapi setiap minggu diundang teng Lampung kan ceramah. Bahasa Inggrisnya payu, ceramahnya payu. Mending lah, mending. Nah. Nyatane anak enam niku kok kabeh nggunakne ra ketang setitik. Digunakne kangge HP. Ini bukan wolak-walik game yang berjuang tenang. Nah, terutama ibu-ibu ini perjuangannya luar biasa. Kalau ada anak mondok ra kerasan, biasa ibu nih sing gare ra kerasan. Angger ngendangi anake turu nang plester nangis. Karo anake mangan kroyokan karo kancane nangis. Jak mulai keloni dadi apa anakmu? Kula niku nate anak papat di pondok kabeh, melu kuliah kabeh, njaluk sanglo bareng. Ngirim lho bareng. Wis akhire dituwon. Wong lanang watake nganti ngono. Bojoku marang lara dikirim watu. Ya duwe. Itu sapa? Ya golek nang ndi? Ya utang, aku kacilik ra tau utang. Aku nek anake kentekan balik ben di omah. Kayaknya sudah putus asa, Pak. Lah bojo kula mar-mar kok klepat. Enten kira-kira 2 jam balik nggo dhuwit. Lha dhuwit kirimne. Ndek dhek kondi golek. Tak delok niku ali-ali dhewe ra enek, anti-anti gitu ra enek, kalunge ra enek, berindil. Tapi dasare ayu apa enggak ayu wae berindil ya. Dek ngomong ngene Pak, nek anake dhewe gak dikirimin ngantek balik kena pengaruh nang omah. Anake dhewe ra mangkat mondok nek lak rugi donya akhirat. Emas lho ning toko bendino enek, engko nek entuk dhuwit sak wae tukune ya ora apa-apa. Wah, kula nguwatek tak laku tak ambungi babon pinten angkrem ya iki. Nyatane ora ketemu ya netes kok. Enten lho. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah.
monggo terutama ibu-ibu nggih niki enten Yai wonten nyuwun sholawat dana kanca-kanca jamaah pun saking griya pun niat sangat pun kadung beto ki rodok kathah iki nek wonten mengke malah dibuang niku monggo saikhlase nggih muga-muga katut ning swarga bareng karo pondoke amin salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil minal afati wa nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten hadis, siapa yang menginfakkan hartanya di medan perang, ini kan perang, ini perang dengan nafsu kita, membuat pondok ini perang, jihad fisabilillah, perang. Hanya ngirimkan hartanya saja, tapi orangnya nggak berangkat. Pengajian, wong ora mangkat, mergo aku ora mangkat lho kesel. Aku titipe dhuwit kok nek kotak liwat ya, lah ngopo to yo kok kesel. Alah anakku lho, kat magrib tekan jam 3 lho nangis rewel. Jam 3 kowe agek gelem turu. Lah bapake nglilir, rewel pisan anakku. Aku titip ya. Itu setiap 1 dirham dilipat gandakan sampai 700.000. Padahal orangnya nggak berangkat. Lah kalau berangkat, orangnya berangkat, hartanya berangkat, maka dilipat gandakan sampai 700.000. Mudah-mudahan ini kita terus iklan sikat amin. Nah kula niki wong lanang ra nyekel dhuwit kan nggawa bendahara. Bojoku tak jaki terus. Kula niki lek anu butuh apa-apa ya njaluk. Nduk ya brukne. Kula nek entuk amplop-amplop ora tau ngitung. Ngaku ra doyan amplop. Kadang-kadang wong wedok yo cerewet. Iki kondi. Teko. Agar iki kondi mesti tipis iki ngene. Iki kondi amit-amit. Ya Allah sing ikhlas, ikhlas. Nah, sampean ikhlas, kabeh ikhlas, muga-muga niki dadi amal ingkang sae. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Terakhir niki ajeng bulan poso nggih. Kabare wis arep teko ake beberne kloso
ikhlasane dibeber akeh sing bedah klasa sing bedah aki tambalen jadah. Gua selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillah hisolatan kaimatan bidawami. Jadi yang dimaksud tamu itu bulan Ramadan. Jadi kalau kita itu mau dapat tamu biasanya kan bunga nggih Pak nggih Bu nggih. Wah, gupuh pokoke, gupuh. Ah, iki tamune arep teko, pisan iki sing arep teko rene. Ae wis kono. Anu kamar-kamare diresiki. Anu kiwa teng omah disaponi. Anu omahe iki lho, anu apa cete wis anu pudar, tukokne cet dicet. Lampu-lampu dandani, pitik-pitik dicekel dikurung. Ngapa toh? Arepane tamu besan. Hanya besan saja kita gupuhe ra karuan. Napa malih sing teko niki bulan sing luwih mulya nggih menika bulan Ramadan. Maka Kanjeng Nabi mengatakan man faraka bidukul Ramadan haramallahu jasadu ala nirun. Siapa sing gupuh bunga tekane Ramadan jasadnya diharamkan masuk neraka. Mula Bapak Ibu monggo gupuhnya gimana? Ayo siap-siap langgar-langgar sing cete wis rada elek dandani, lampu-lampu sing mati diuripne meneh, lampu jalan-jalan itu dibuka nanti banyak orang liwat di jalanan itu pergi terawih ke masjid nggih ya. Nah, nek duwe pisang suluh aja didol. Lah nek bakul pisangnya didol yo ora arep Ramadan. Karena tak kolak, tak gawa ning langgar. Ngoten aja kabeh-kabeh didoli. Mbok dol to, Mak. Didol ra di dhuwit. Lah arep Ramadan nek kok kopeni. Lampane kok nyepelek. Nah, Bapak Ibu, nek wis tamune teko beberno kloso. Sampean beber keikhlasan. Ternyata klosone bareng dibeber bedah kabeh. Kita itu kalau melihat diri kita ternyata banyak luka Pak, banyak dosa karena terlalu banyak maksiat. Begini bagi. Nah ini persiapan. Kanjeng Nabi dawuh ar-rajabu sahri ar-rajabu sahrullah wa sa'banu sahri wa ramadanu sahri umati. Rezeki bulannya Allah karena Allah menunjukkan kekuasaannya. Lah Kanjeng Nabi lho dicocok neng panggenan semua adoh sampai sekarang nggak ada ilmu yang bisa untuk mengukur jarak dunia sampai Sidratul Muntaha. Tapi hanya 9 jam pulang pergi, itu menunjukkan kekuasaannya Allah tanpa tanding karena Allah Maha Kuasa. Contohnya apa? Jam kita melaku dewi. Jarum panjang dari angka 12 sampai 12 lagi 60 menit. Tapi ini saya ngelakoni sing duwe jam. Didudut puterane sak sire. Itulah kekuasaan Allah. Rejab bulannya Kanjeng Nabi perjuangan karena 3 hari Kanjeng Nabi harus dakwah ngajak sholat 5 waktu. Ramadan bulannya umat karena Ramadan itu maknanya pembakar dosa. Kayane Kanjeng Nabi gak perlu kuwi. Mergo Kanjeng Nabi randi dosa. Sing randi dosa mawon perlu Ramadan. Kula sampean sing ngetek-utek-utek dosane akeh, arep Ramadan kok wedi aneh mboten niku. Ayo. Sing ikhlas. Bagaimana caranya? Dibeber. Goleki kesalahane. Kita bakar di dalam bulan Ramadan ini. Nah, ditambal jaga.
Apa jatah mujahadah? Posone sing apik kan poso niku telung kelas. Shaumul awam, shaumul khawas, khawasil khawas. Kalau hanya kita shaumul awam padha karo mbakar ora mateng niku. Magel. Shaumul awam tuh hanya puasa, nggak makan, nggak minum toh. Ya sah, tapi ganjarannya nek wong sik seneng maksiat. Loh, lambine pangga maksiat, motone pangga maksiat. Oleh karena itu mari kita tingkatkan shaumul khawas. Ora mung poso ora mangan ora ngombe, tapi juga kita kendalikan seluruh panca indera kita. Mripate, telinganya, lisannya, jangan sampai tersentuh dengan hal-hal yang dosa. Ini perjuangan, Pak. Tapi ono cara sing gampang. Tak tekane iki pura ya kita ora pate-pate. Supaya kita selamat nggak melihat hal-hal yang dosa, supaya selamat orang ngrungokne perkara sing dosa, supaya selamat lambene ora ngomel, turu. Turune wong poso padha karo maca tasbih. Kadung tak tokne iki mbuh wong ngene esuk. Begitu sengenge metu dek ilang. Begitu sengenge ilang dek metu. Enten makhluk Allah sing ngoten niku. Codot. Codot itu kalau matahari keluar dia hilang. Kalau dia keluar. Tapi lek kula sampeyan ya ora codot ya. Bapak Ibu, kalau kita bekerja ya silakan. Kalau kita bekerja diniati kerja sing apik, nggak ngelakuin berarti kita mendapat pahala yang luar biasa. Karena apapun yang diamalkan oleh orang puasa ditingkatkan, yang tingkatannya pahala itu malaikat nggak tahu. Wa ana li wa ana ajzubi. Puasa itu untukku dan saya membalas. Mungkin diparingi kuat nih Pak Ibu. Kapan kita kewajiban puasa? Hadis sahih yang ini dipegang oleh orang NU. Mulai muktamar pertama Mbak ini sampai sekarang belum dicabut. Sumu liruyati wa aftiru liruyati. Puasalah kamu kalau sudah melihat tanggal. Dan berhari rayalah kalau sudah melihat tanggal. Melihat di sini dipahami oleh ulama-ulama adalah dengan mata, berarti ru'yah. Kenapa ini dengan mata? Karena ada koret fa'in huma. Kalau kamu melihat ada mendung, kalau ada mendung berarti nggak kelihatan, berarti yang untuk melihat mata. Karena ada yang mengartikan melihat ini bisa dengan ilmu. Tapi kalau dengan ilmu nggak mungkin ketutup mendung. Karena ini ketutup mendung korenahnya, maka ini dengan mata. Inilah yang jadi penting. Kita ini kan mengikuti ulama. Nah, maka terus di Indonesia ini luar biasa. Menurut saya ya itu luar biasa. Keputusan pemerintah, siaran pemerintah. Pemerintah dalam memutuskan itu berdasarkan sidang isbat. Nggak kuat piye. Sidang isbat itu karena ru'yah. Setelah yang melihat di tempat titik-titik itu laporan, baru ulama ini yang pakarnya ini musyawarah, keputusannya diserahkan pemerintah. Kenapa harus pemerintah yang mengumumkan? Karena begitu diumumkan ini ada resiko ekonomi. Begitu diumumkan sesuk Ramadan macet Bangkauni, ini tanggung jawab pemerintah karena pemerintah yang mengumumkan. Nah, itulah. Nah, jadi melok keputusan pemerintah kuat di dalam hukum fikih. Nah, bagaimana kalau yang punya pendapat sendiri? Ya silakan, ya sah. Menurut dia karena keyakinannya begitu, ya. Nah, nanti kalau nggak sama, ya apa-apa, bojo ya podo ya, saling menghormati, enak nih enak. Nah, kalau sudah ada pengumuman puasa, ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama harus niat di malam hari.
Sopo sing malam harinya nggak niat, apa itu lupa, apa itu sengaja, maka siangnya tetap wajib puasa. Artinya nggak boleh makan, nggak boleh minum, tetapi nggak dihitung puasa. Untuk menjaga lupa, ulama mempunyai cara. Bar tarawih dijak niat bareng. Itu hanya supaya enggak. Nek boleh dalile hadise ya ora neng. Ana kok niat bareng-bareng. Boleh ana hadise. Engko ketemu hadise wong hati-hati kuwi nek bener ganjarane loro. Tapi nek salah ijik, nah ngoten lho, hati-hati niku, itu hati-hati. Dan setelah niat di malam hari, menjaga batalnya puasa di siang hari, hanya itu saja. Kalau malam makan bebas, fakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul abyadul hatta yatabayyana lakumul abyadul aswad khaitul abyad hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajar. Coba atimus shauma ila lail. Jadi puasalah dari fajar keluar sampai maghrib. Nah, itu ada imsak, Pak. Ada yang menentang imsak ini. Oh, puasa niku nggih anggere krungu adzan subuh pun nek dereng adzan subuh iki oleh mangan. Cocok niku cocok. Tapi kula lajeng takok, teng mriki niki melanggar sak pirang-pirang masjid sak pirang-pirang subuh niku adzane bareng sereng napa mboten? Lah niki yang masalah nih. Kalau orang berpatokan pokoknya nek krungu adzan subuh ya mangan, nek urung adzan subuh ya mangan. Qur'ane ngono kok nek metu fajar. Begitu muangan pas bareng karo ngelek krungu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Waduh ra sida poso iki. Agak ngono kuwi kono adzan. Lho sing bener kono, kene kesusu. Dia cari hukum sendiri untuk membenarkan dirinya sendiri. Nah, wis lajeng takok. Biasae lho, biasae sing adzan subuh niku delok jam karo nyekel mic. Allahu Akbar Allahu Akbar, apa ndelok jam agak kliti-kliti golek mic. Umume ini ndelok jam baru kliti-kliti golek mic terus adzan, berarti Allahu Akbar itu sudah berapa menit masuk subuh. Oleh karena itu jangan remehkan imsak. Ini masalahnya. Karena imsak itu juga berdasarkan hadis. Tapi bahasanya bukan imsak begitu. Ada sahabat tasaharna ma'a Rasulullah summa qumna ila shalah. Saya pernah sahur bersama Rasulullah dan kemudian saya sholat. Ditanya, kan karena bainahuma berapa waktu antara azan, antara sampean makan dan sholat? Khamsuna ayat. Selama orang membaca 50 ayat. Artinya Kanjeng Nabi bar sahur kali sahabat dengan sholat itu juga ada tenggang. Iya, ada tenggang membaca ayat 50. Lah ini ulama mengambil 10 menit. Kalau sampean sahur begitu sahur masih kurang 20-an kok denger imsak cepet habisin, jangan imbuh lagi. So imbuh nah. Kalau makan daging krungu imsak kok dagingnya koyor, buang. Ini lembut sampai piro lek koyor. Kehati-hatian ini harus aku jenenge mubazir, jangan niat mubazir, jangan niat buang. Nek sahur sisa niatono sesuk nggo makan ya mungkin ayam gede dibel ngene lho iwake dingin selamat tanun dadi ora nah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi menyempurnakan puasa jangan pernah melakukan batalnya puasa mulai fajar sampai maghrib, termasuk makan minum bersetubuh di siang hari. Kalau malam ya boleh-boleh saja.
Aku tahu anak mantannya Rusul, Pak nek tinggi buka napa oleh. Kalau jawab bingung aku. Ya boleh tapi makro. Yang baik ya makan dulu lah. Kalau nek terus ngono ya iso semaput kowe ngawur ae. Lah tibake ngono ki aku ndek kanca ya tahu tenan. Aku tahu lho Kang ngono kuwi. Lah kok iso? Lah kok mah dhewe nek rodok dhewe bar salat ngasar jam akar bojoku ning omah udan deres kok. Wong loro turu. Maghrib melilir ora enek apa-apa. Arep buka banyu runggodo. Ya wis eneke kuwi. Ya boleh, boleh. Yang penting sudah maghrib gitu loh. Jadi nggak boleh gitu loh. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa melaksanakan puasa dengan baik, ya, dan mudah-mudahan puasa kita menjadi nikmat dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala dunia walikulli niatin sholika al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ba'dini sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat. Ya Allah, taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'na biha a'la darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli qadir. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa ta'amidana wa khusana la ta'lamidana hadal ma'ad. Ya Allah, min alil ilmi wa alil khair, min alil ilmi wa alil khair, wa la taj'alna wa iyyahum naswalidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.